warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Fitri Listiani, Guru IPA SMP Terpadu Nusa Karya. Saya, mahasiswa PPG dalam jabatan, kategori 2, tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 2200193922097230. Saya kelas IPA 006 kelompok 2. Hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus ketiga dengan materi zat aditif pemanis di kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kelasnya sudah bersih ya? Sudah, terima kasih. Harus selalu dijaga ya kebersihan kelasnya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Fajar. Kenapa Fajar? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Fajar segera sembuh. Kita mulai pembelajaran. Satu orang boleh pimpin dengan terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih untuk Jenny yang sudah memimpin doa. Coba masih ingat gak di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai materi apa? Pewarna. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai zat aditif pemanis alami dan buatan dalam makanan. Nah, coba perhatikan, ibu punya dua buah gambar. Yang pertama ini gambar apa? Permen. Yang satunya lagi? Kopi. Apakah kalian pernah mencicipi makanan tersebut? Oke, kemudian masih ada lagi nih kopi yang tadi. Kemudian ini gambar apa? Kan, bagaimana rasa dari kedua minuman tersebut? Manis. Kenapa bisa manis? Karena ada pemanis. Oke, ini dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian 4.6-nya membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif. Kemudian indikatornya nanti kita akan membandingkan berbagai bahan zat aditif, kemudian mengorganisasikan zat aditif, mengaitkan pengaruh zat aditif bagi kesehatan, menguji kandungan zat aditif pada minuman, kemudian menyimpulkan dan mempresentasikan hasil identifikasi kita hari ini. Untuk manfaatnya itu mampu mengetahui berbagai zat aditif pemanis baik yang alami maupun buatan serta dampaknya bagi kesehatan. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menguji kandungan zat aditif, mengelompokkan, kemudian mengetahui pengaruh penggunaan zat aditif, mampu menyajikan data hasil praktikum, dan dapat mempresentasikan hasil data yang kita peroleh dari praktikum. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita seperti biasa ya, di pertemuan sebelumnya sudah terbiasa membuat rumusan masalah. Kemudian praktikum sederhana, kajian literatur, diskusi, presentasi, kemudian menyimpulkan dan melakukan evaluasi. Selanjutnya untuk penilaian sama ya, ada 3: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi tolong ketika belajar aktif ya, kemudian kerjasama. Yang pertama, perhatikan gambar. Di sini ada artikel yang menyatakan bahwa 13 siswa di SD di Malang itu diduga keracunan minuman kemasan. Nah, kemudian ini gambar minuman yang sering ya kita konsumsi. Sering? Sering. Oke, coba sekarang baca dulu artikelnya. Boleh buka dulu artikelnya. Yang nggak ada handphone bisa baca juga di depan ya. Kalau yang ada boleh digunakan. Jadi biasakan handphone yang kalian punya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada ya? Sudah ibu kirim di grup WhatsApp, jadi tinggal buka saja. Sudah selesai bacanya? Sudah belum? Sudah. Oke, bagus ya. Kemudian, nah sekarang perhatikan video. Dengarkan. Sejumlah anak dirawat di RSUD Ciamis dengan gejala pusing, diare, dan muntah-muntah. Diduga anak tersebut mengalami keracunan setelah makan permen. Kedua bocah ini mengalami gejala keracunan, muntah-muntah, pusing, bahkan diare, dan dehidrasi berat. Sebelumnya, kedua kakak dari kedua anak ini meninggal dunia ketika
dalam perjalanan ke RSUD Ciamis akibat kondisinya yang sangat lemah. Untuk orang tua korban, anak-anaknya mengalami gejala tersebut usai menyantap permen berbentuk lipstik. Indikatif kejadian pertama kasus yang kita temukan adalah laporan awalnya 3 orang anak dengan awal gejala dari muntah-muntah. Sudah dapat informasi dari video dan artikel? Sudah. Ayo, siapa yang bisa membuat rumusan masalah untuk pembelajaran kita hari ini? Silahkan acungkan tangannya. Boleh, Fatur. Apa yang menyebabkan terjadinya keracunan? Apa yang menyebabkan terjadinya keracunan? Silahkan, ada lagi? Boleh, Siti Fadila. Ada kandungan apa yang terdapat pada minuman tersebut sehingga menyebabkan keracunan. Oke, itu sederhanakan ya untuk rumusan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian ada kandungan apa yang terdapat pada minuman tersebut sehingga menyebabkan keracunan. Apakah ada kandungan zat pemanis pada berbagai minuman kemasan? Bagaimana praktikum untuk menguji kandungan pemanis dalam berbagai minuman, dan apa dampak pemanis bagi kesehatan? Oke, karena hari ini kita akan praktikum, ya, silakan duduknya per kelompok masing-masing sesuai kelompok yang sudah dibagi di depan ini. LKPD ada bahan ajarnya, ya, sudah disiapkan dengan artikel. Kemudian LKPD-nya tolong dibaca dengan seksama. Jangan sampai nanti langkah-langkah praktikumnya atau alat dan bahannya ada yang terlewat atau salah mencampurkan. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang kurang mengerti atau perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Ya, gak usah malu. Ayo, kelompok 4 alat dan bahannya sudah lengkap semua. Ya. Kelompok 4. Kenapa dia? Ada masalah tidak? Ini tadi berapa? 2 sendok, 2 sendok. Bikin lagi buat temannya. Bikin lagi yang lain. Boleh bahan ajarnya dibuka ya, dibaca-baca, siapa tahu nanti bisa membantu untuk menjawab pertanyaan analisis yang ada di LKPD. Untuk bahan presentasi silahkan dikembangkan sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing ya. Ingat ya, itu melakukan penilaian personal, penilaian kelompok, jadi harus kerjanya bareng-bareng, aktif semuanya. Di pengisian data itu dilakukan sesuai dengan apa yang kalian temukan ketika praktikum. Ya, waktunya sebentar lagi, silahkan diisi lebih cepat lagi, kerjasamanya tingkatkan biar cepat beres semuanya. Boleh kelompok siapa yang ke depan? Oh, kelompok pilih dulu katanya, boleh ya? Silahkan Gil. 1. Berdasarkan hasil praktikum, perubahan apakah yang terjadi pada setiap sampel praktikum? Sampel pemanis alami gula tidak mengandung endapan. Sampel yang mengandung pemanis buatan menunjukkan perubahan dan muncul endapan. Solusinya adalah kita harus lebih bijak dalam mengonsumsi berbagai makanan, mengurangi atau membatasi konsumsi makanan dan minuman berpemanis buatan. Berdasarkan praktikum uji kandungan pemanis pada minuman dan kajian literatur yang telah kamu lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanis buatan menimbulkan endapan setelah diberikan larutan kunyit. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah pemanis alami seperti gula pasir aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang?
boleh, hanya saja harus tetap menggunakan aturan atau takaran yang sesuai. Ya. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi solusinya tadi seperti apa nih untuk masalah kita? Ayo solusinya. Ada yang harus bawa air mineral katanya, terus ada lagi apa lagi? Harus lebih bijak dalam mengkonsumsi berbagai makanan. Harus lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, itu kata kelompok kita. Mengenai zat pemanis, nah ini zat pemanis itu sama ya dengan zat aditif yang lainnya, namun di sini fungsinya dia itu untuk memberikan rasa manis pada makanan dan minuman ya. Kemudian pemanis itu ada dua, seperti yang kemarin ya, dari bahan alami dan buatan. Yang alami kan contohnya seperti glukosa dari buah-buahan. Nah, ini contohnya ada gula merah, ada madu, ada gula pasir, kemudian ini ada kayu manis ya. Kemudian di sini ada pemanis buatan. Beda lagi, kalau pemanis buatan itu senyawa hasil sintetis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Jadi pemanis buatan ini contohnya seperti aspartam, sakarin, siklamat, dan kalium asesulfat. Ya, yang kedua ada sakarin. Sama, ini pemanis buatan namun dia itu tidak berkalori. Siklamat terdapat dalam bentuk kalsium dan natrium siklamat. Yang harus kita jaga dan hati-hati ketika mengkonsumsi pemanis. Contoh dari pemanis yang buatan sakarin dan siklamat akan memberikan efek karsinogen atau efek memicu terjadinya kanker. Ini harus kalian ingat dan harus hati-hati. Kemudian kesimpulan nih, kita kan sudah praktikum, sudah dijelaskan. Boleh ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Oke, Mutia dulu ya. Silakan Mut. Praktikum yang mengandung pemanis buatan akan menghasilkan tindakan saat diberi air sungai. Oke. Ada lagi kesimpulannya? Silakan. Sakarin dan siklamat merupakan salah satu bentuk pemanis buatan yang dapat memicu terjadinya kanker. Oke. Contoh dari pemanis buatan yaitu sakarin dan siklamat bisa menyebabkan efek kanker ya. Gimana penjelasan Ibu? Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini kesimpulan pembelajaran kita seperti yang sudah kalian sampaikan barusan ya, bahwa yang paling harus kita ingat bahwa pengonsumsian bahan pemanis itu harus sesuai dengan kebutuhan, harus sesuai dengan aturan ya yang tertera pada kemasan, apalagi untuk kemasan-kemasan. Coba dilihat apakah aspartam yang digunakan yang aman berapa. Coba refleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan. Oke, ada yang sulit nggak? Ada. Oke, senang tidak belajar hari ini? Senang. Kalau senang, masih senang? Masih. Nah, Ibu kasih sesuatu buat kalian. Ini evaluasi nih, ya harus tetap senang. Sedikit kok. Jangan lupa kasih identitas. Silahkan diisi ya. Oke, teliti bacanya, yang teliti. Sudah beres semuanya? Sudah. Pintar ya. Kalian memang luar biasa. Sudah siap? Sudah. Kita periksa bareng-bareng. Jujur ya. Yang pertama nomor 1D. Oke, ada yang betul semua? Ada yang salah satu? Nggak ada. Oke, kalau betul semua, nanti berarti nilainya sudah bagus ya. Kita akan lakukan pembelajaran untuk memantapkan lagi pemahaman ya. Kalau misalkan ada yang kurang dari KKM tapi malu bilang, nanti Ibu akan adakan remedial. Nah, ini dia materi selanjutnya. Kita akan ketemu dengan materi aditif. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini pimpin
Ini doa. Oke, beres-beres. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.